Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faiza dari kelas PM 2023G dengan NIM 061. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang istilah-istilah yang ada pada elips. Kemudian untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan umum elips. Oke, baik. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu pusatnya P dengan koordinat alfa, beta. Ini, oke. Ini dengan pusat elipsnya. Kemudian ada koordinat dari pusat elips yakni alfa, beta. Ini alfa, beta. Di mana alfa itu sumbu X dan betanya sumbu Y. Oke. Kemudian sumbu panjang itu terletak pada sumbu X. Ini sumbu panjang terletak pada sumbu X. Kemudian sumbu pendek itu terletak pada sumbu Y. Ini sumbu panjangnya. Kemudian untuk sumbu pendeknya ini. Nah, kemudian fokus F1. Ini koordinatnya alfa plus C. Ini alfa plus C, beta. Nah, kemudian di mana A adalah setengah dari sumbu panjang, ini ini sumbu panjangnya, ini untuk A-nya, kemudian B-nya adalah setengah dari sumbu pendek. Ini B. Oke. Kemudian E adalah eksentrisitas elips. Nah, persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang sudah diketahui tersebut. Baik, ini diketahui ada titik pusat P dengan koordinat alfa, beta, kemudian titik F1 alfa plus C plus beta, alfa plus C, beta, kemudian F2-nya alfa min C, beta. Mengapa kok negatif C? Karena F2 ini terletak di sisi kiri dari pusat elips. Karena kurang dari 0, sehingga C-nya itu negatif. Sedangkan untuk F1-nya ini alfa plus C, karena C-nya terletak di sisi kanan titik 0, atau sisi kanan pusat elips. Kemudian T1. T1 ini alfa, beta plus B. Sedangkan T2-nya ini alfa, beta min B. Mengapa? Karena untuk yang B-nya itu negatif karena T-nya terletak di bawah titik pusat, sedangkan yang T1 itu terletak di atas titik pusat, sehingga B-nya itu positif, sedangkan T2 B-nya itu negatif. Oke, paham? Selanjutnya, langkah yang pertama kita mencari persamaan direktris terlebih dahulu. Oke, untuk jarak P ke F1 itu sama dengan C, dan jarak dari P ke F1 itu sama dengan A, di mana A-nya itu lebih dari C. Oke, kita lihat kembali.
Untuk jarak P ke F1. Nih, P ke F1 atau pusat ke F1 itu sama dengan C. Sedangkan P ke V1 nih itu sama dengan A. Oke. Untuk V1 itu koordinatnya alfa plus A, koma beta. Ini V1 itu alfa plus A. Alfa plus A, koma beta. Nih. Dan V2-nya itu alfa min A. Ini alfa min A, koma beta. Pada persamaan elips sehingga diperoleh persamaannya itu V1 F1 atau jarak V1 ke F1 dibanding dengan jarak V1 ke D itu sama dengan eksentrisitas. Oke, V1 ke F1. Ini V1 ke F1 itu banding dengan V1 ke D. Ini sama jaraknya. Oke, ini sama sehingga itu perbandingannya sama dengan E, di mana jarak V1 ke F1 itu A min C, sedangkan jarak V1 ke D itu sama dengan jarak PD atau pusat ke D itu dikurangi dengan A. Ini PD dikurangi dengan A atau PV1. Sehingga ini kita kalikan silang, PD min A dikalikan dengan E, kemudian 1 dikalikan dengan A min C. Sehingga diperoleh persamaan pertama, A min C sama dengan E dikalikan dengan PD, jarak PD ke jarak P ke D min A. Oke. Kemudian kita peroleh untuk jarak V2 ke F1 per V2 ke D. V2 F1 V2D. Ini V2 F1 V2 ke F1 dibanding dengan V2 ke D. Oke, kemudian kita peroleh persamaannya A plus C per PD plus A. Itu sama dengan E. Bisa kita lihat kembali jarak dari V2 ke F1 itu A plus C, kemudian jarak V2 ke D itu PD plus A. Sama dengan E, sehingga diperoleh persamaan yang kedua itu A plus C sama dengan E kali jarak P ke D plus A. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, maka akan diperoleh 2A plus 2E. Ini dari persamaan 1 E dikalikan dengan PD min A itu sama dengan
Di sini kemudian akan diperoleh ini dijumlahkan sehingga diperoleh 2A sama dengan 2E. Baik, saya ulangi terlebih dahulu. Ini untuk perhitungan persamaan 1 dan 2. A min C sama dengan E PD min A. Kemudian dari sini kita jumlahkan. Ini dijumlah sehingga akan diperoleh nilai 2A sama dengan 2E. Ini 2A, terus ini C-nya habis. Kemudian ini juga E plus E ini. Oke, oke sudah paham ya. Kemudian kita lanjut. Dari persamaan 1 dan 2 itu diperoleh 2A sama dengan 2E sehingga jarak P ke D itu sama dengan itu menjadi A sama dengan E kali PD sehingga jarak P ke D itu sama dengan A per E. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu dikurangkan maka diperoleh 2C sama dengan 2E. Sehingga A itu nilainya C sama dengan E kali A. Nah, jadi persamaan direktris D1 adalah X sama dengan A alfa ditambah A plus E. Di mana alfa plus A plus E itu diperoleh dari persamaan 1 dan 2. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari hubungan antara A, B, C, dan E. Dari jarak T1 ke F1 dibanding dengan jarak T1 ke T aksen. Ini T aksen, maaf seharusnya T aksen itu sama dengan T1 V1 per PD sama dengan E. Sehingga T1 F1 itu sama dengan E jarak P ke D. Sehingga A per E itu sama dengan A. Kemudian kita menggunakan persamaan dari rumus berikut. Jarak dari PT1 dikuadratkan sama dengan jarak dari T1F1 kuadrat min PF1 kuadrat. Oke, kita lihat terlebih dahulu. PT1 dengan T1F1. PT1 ini PT1 dengan T1F1 PF1. Oke, di sini kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga akan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ini sebagai sisi miringnya, T1F1. Sehingga nilai B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian diperoleh nilainya di mana
E-nya itu sudah kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan 1 min E kuadrat. Ini kita faktorkan karena sama-sama punya variabel A kuadrat, maka kita bisa faktorkan. Sehingga diperoleh persamaan berikut. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K itu terdapat pada elips. Atau ambil sembarang titik pada elips. Kita misalkan titik K, di mana koordinatnya itu X, Y pada elips, dan K aksen adalah jarak dari K ke direktris D1. Maka K aksen itu koordinatnya alfa plus upper E, Y. Ini titik K, kemudian ini ada K aksen, di mana koordinatnya itu A plus upper E. Ini, K, kemudian ini ada K aksen. Di sini koordinatnya bisa kita lihat A plus upper E, Y. Kemudian, nah, kita menentukan jarak dari F1 ke K per K aksen itu sama dengan E. Sehingga diperoleh, ini kita kalikan silang, diperoleh persamaan dari F1 ke K sama dengan E kalikan dengan jarak K ke K aksen. Kita menggunakan rumus jarak titik ke titik. Ini dari F1 ke K sama dengan E jarak dari titik K ke K aksen. Ini diperoleh jarak titik ke titik, ini untuk titik F dan ini untuk titik K dan ini untuk titik F. Sehingga diperoleh K-nya itu X min alfa min C kuadrat, kemudian F1-nya Y min B kuadrat. Kemudian, mohon maaf, ini seharusnya titik dari K, ini juga titik dari K. Oke, sehingga kedua ruas ini kita kuadratkan, maka akan diperoleh kedua ruas tersebut akar akarnya bisa eh, karena kedua ruas dua kuadratkan sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk X min A itu kita kuadratkan menggunakan rumus A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sehingga diperoleh ini. Kemudian sama juga untuk yang Y min beta kuadrat. Kemudian untuk ini juga X min A kuadrat. Ini kita operasikan dengan cara distributif sehingga diperoleh persamaannya 1 min E kuadrat dikalikan dengan X min A kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2C dikalikan dengan X min alfa min 2AE dikalikan dengan X min alfa. Kemudian kita peroleh dari persamaan tadi hasilnya sebagai berikut. Ini 1 min E kuadrat dikalikan dengan X min A kuadrat plus Y min beta. Maaf, ini min alfa, ini min beta. Sama dengan A kuadrat dikalikan dengan 1 min E kuadrat. Kemudian kedua ruas itu kita kalikan dengan A kuadrat
kali 1 min E kuadrat. Sehingga untuk yang ruas kanan itu tinggal tersisa 1 dan sisi kirinya itu punya penyebut A kuadrat dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Oke. Kenapa ini hanya punya penyebut A kuadrat saja? Karena dia sudah punya 1 min E kuadrat. Itu bisa dieliminasi dengan ini. Sehingga hanya pembilangnya itu ini, kemudian penyebutnya A kuadrat. Oke. Kemudian dioperasikan, maka akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat. Di mana B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikalikan dengan 1 min E kuadrat yang sudah diperoleh di operasi sebelumnya. Nah, dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktris D2 dan fokus F2, maka akan diperoleh X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, jadi persamaan umum elips dengan pusat P, di mana titik pusatnya itu alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A-nya itu lebih dari B, maka akan diperoleh rumusnya X min A X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di mana itu untuk elips yang horizontal. Ini yang tidur. Itu sumbu simetrinya untuk sumbu horizontalnya itu panjang, sedangkan untuk sumbu vertikalnya lebih pendek. Misal seperti ini gambarnya. Ini elips. Nah, ini tuh elips horizontal, sedangkan untuk yang vertikal itu seperti ini. Oke. Sumbu vertikalnya lebih pendek dan sumbu vertikalnya itu lebih panjang. Ini untuk pusat A, B, sedangkan untuk ini untuk pusat A, alfa, beta. Misalnya seperti ini. Ini 0. Kemudian ini juga 0. Sedangkan untuk persamaan elips horizontal di pusat 0,0 itu, oke, saya hapus terlebih dahulu. Seperti berikut. Oke, ini 0. Jadi pusat dari elipsnya itu 0,0. Sama juga untuk yang horizontal. Maaf, sama juga untuk yang vertikal. Itu pusatnya di 0,0. Oke, ini 0. Jadi pusat elipsnya itu ada di 0,0. Jadi persamaan elips untuk pusat 0,0 itu yang elips vertikal X kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk yang vertikal itu juga sama atau analog. Kemudian dari istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P alfa, beta sebagai berikut. Titik pusat di alfa, beta. Kemudian punya fokus F1 di mana koordinatnya A plus C, beta dan F2 koordinatnya A min C,
C, beta dengan A lebih dari 0 dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika A itu lebih dari 0, jika A itu kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka akan diperoleh koordinat F1-nya A, beta plus C dan F2-nya A, beta min C. Kemudian punya eksentrisitas E, di mana C per A jika A-nya lebih dari B dan E-nya itu sama dengan C per B jika A kurang dari B. Kemudian punya direktris atau sumbu simetri untuk D1 dan D2. Nah, untuk D1 di sumbu X itu alfa plus A per E dan D2-nya itu persamaannya X sama dengan A min A, alfa min A per E jika A lebih dari B. Kemudian untuk yang sumbu simetri Y-nya beta plus B per E dan D2-nya beta min B per E jika A kurang dari B. Yang sudah saya gambarkan tadi. Kemudian punya sumbu X dan sumbu Y. Adalah sumbu simetri. Jika A lebih dari B, maka sumbu X itu sumbu panjang. Dan sumbu Y itu sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek. Dan sumbu Y merupakan sumbu panjang. Sama juga dengan gambar elips yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Kemudian punya lotus rectum. X sama dengan alfa plus C. Dan X min alfa min C. Itu jika sumbu X adalah sumbu panjang. Nah, jika sumbu Y itu sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah lotus rectum. Kemudian juga punya titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu simetrinya, yaitu A plus alfa beta, A plus alfa, beta. Kemudian ini saya gambarkan. Misal, nah ini ada titik puncak. Ada di sini, kemudian di sini, dan di. Jadi di semua sisi atas, bawah, dan kanan kiri. Itu sebagai titik puncaknya. Oke, sebagai berikut. Oke, untuk pembahasan contoh, saya akan membahas di video berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.